Ya, boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa di tempat Anda masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Keren sekali. Dan dengan demikian, akun pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi dapat digunakan. Dan untuk mengajarkan para pengguna dalam menggunakan akun pembelajaran tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan webinar. Nah, ini penting, boleh dicatat ini tanggalnya. Webinar bimbingan teknis penggunaan akun pembelajaran yang akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Desember 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi laman www.belajar.id. Oke ya, dicatat ya tadi ya untuk bimbingan teknisnya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan langsung saja saya buka ruang untuk tanya jawab. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk para narasumber yang sudah ada di sini masih bersama kami ya dengan Bapak Sesjen, Bapak Direktur, Pak Ahmad Umar dan juga Pak Abriani masih bersama kami. Oke, siap. Kita akan langsung memberikan dan juga mengecek pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, yang sudah dikumpulkan oleh tim. Kita akan langsung membacakan ya. Ada pertanyaan pertama yang sudah masuk di kami kali ini adalah dari Rini Suyarti dari Kedaulatan Rakyat. Ini dari rekan media Bapak-bapak. Dan ini akan saya bacakan pertanyaannya. Seperti apa konsep belajar.id ini dan siapa saja yang menjadi target sasarannya? Kemudian apa keuntungan penerapan khususnya di tengah pandemi ini dan apakah akun ini berbayar? Nah, pertanyaan ini saya persilahkan untuk Pak Sesjen untuk menjawabnya, Pak. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yohana dan Mbak Rini dari Kedaulatan Rakyat atas pertanyaannya. Jadi akun belajar.id ini ya dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memudahkan ya membantu dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa, oleh pendidik dan peserta didik. Akun ini juga bermanfaat untuk membantu dalam pengelolaan administrasi pendidikan di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Nah, kemudian siapa saja yang dapat menggunakan akun pembelajaran ini? Ya, jadi akun pembelajaran ini dapat digunakan oleh peserta didik atau siswa SD, paket A kelas 5 dan kelas 6, SMP atau paket D kelas 7 sampai dengan kelas 9, SMA atau paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13, dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Tentunya pendidik dan tenaga kependidikan ya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya meliputi kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan atau operator sekolah dapat menggunakan akun belajar.id atau belajar.id tersebut. Nah, kemudian bagaimana berkaitan dengan biaya? Penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya. Jadi peserta didik, pendidik, operator sekolah, kepala sekolah perlu membayar untuk penggunaan akun ID ini. Pemerintah juga mendapatkan ini tanpa biaya. Dan tentunya seperti tadi disampaikan, ya kerahasiaan data itu akan dilindungi oleh peraturan perundangan. Saya kira demikian Mbak Yona dan Mbak Rini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sesjen, Bapak Ainun Naim untuk jawabannya. Semoga Mbak Rini sudah cukup jelas ya. Tadi sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan dan kita akan lanjut untuk pertanyaan kedua yang sudah masuk di list kami adalah dari Supriyanto dari RRI dan kali ini ditujukan untuk Kemenkominfo, untuk Pak Samuel Abriani. Berikut pertanyaannya Bapak, bagaimana Kemenkominfo mendukung pengembangan pemanfaatan TIK ya, maksud kami ini TIK untuk sektor pendidikan. Adakah solusi untuk daerah yang masih blank sinyal internet agar bisa menikmati aksesibilitas pembelajaran online? Silakan Bapak Samuel. Pertama saya tadi salam menyapa Pak Ahmad Umar, maaf Pak. Salam Pak Dr. Ahmad Umar.
yang tadi juga sudah memberikan presentasinya. Nah, menjawab pertanyaan ini, seperti yang tadi saya jelaskan, kami sudah menyiapkan, tapi memang baru tuntas itu 2022. Nah, untuk sementara waktu ini sebenarnya bisa kita duduk bersama dengan Kemendikbud. Kalau memang ada kebutuhan khusus, kita bisa menggunakan bagaimana solusi antaranya sambil menuju terselesaikannya pembangunan jaringan tadi. Saya rasa kami membuka diri untuk berdiskusi, Pak Sekjen, kalau bisa kita duduk bagaimana menyikapi atau mencari solusi antara supaya tidak lagi anak-anak kita yang di daerah-daerah yang belum ada ini bisa juga terlayani sampai kita benar-benar punya jaringannya. Itu kira-kira jawabannya, dan kita sangat terbuka untuk mendiskusikan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Samuel dari Kemenkominfo dan Mas Supriyanto RRI. Semoga masih sabar untuk nanti menunggu progres dan juga kelanjutan dari apa yang memang sudah diprogramkan oleh Kemenkominfo ya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini untuk Kementerian Agama, untuk Pak Direktur Bapak Ahmad Umar, ada pertanyaan dari Mbak Ana dari TV Edukasi Bapak. Apa tantangan penerapan akun pembelajaran elektronik di lingkungan Kemenak? Boleh disampaikan juga apa saja praktek baik yang bisa menjadi contoh bagi penerapan akun pembelajaran Kemendikbud. Silakan Bapak Ahmad Umar. Baik, terima kasih Mbak Yohana, terima kasih Mbak Ana, dan terima kasih Pak Samuel juga Pak Sekjen. Ada dua hal, satu tentang tantangan, yang kedua praktek baik atau pengalaman yang sudah kami lakukan. Untuk tantangan, kawan-kawan semua, tantangan yang paling pokok adalah kami ingin menjadikan e-learning madrasah atau transformasi digital madrasah ini dalam bidang pembelajaran tidak sekedar memindahkan dari budaya luring menjadi daring. Di situ ada absen, di situ ada tatap muka yang terstruktur, di situ ada harus tatap muka, ada evaluasi yang seperti memindahkan kelas ke online. Bukan itu yang kami maksudkan. Tantangan itulah yang ingin kami jawab ke depan, bahwa ada dua hal langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami ingin mengintegrasikan sistem aplikasi e-learning karya anak-anak madrasah itu dengan mesin Google for Education. Langkah ini dimaksudkan agar kami punya jaminan bahwa nanti hasil proses pembelajaran ini didukung dengan teknologi yang mutakhir. Kami menyadari bahwa aplikasi e-learning madrasah ini adalah casing. Casing yang sudah diisi dengan konten-konten yang khas madrasah. Tetapi di sini perlu penguatan konten-konten yang terbaru, konten-konten yang lebih lengkap, yang lebih baik, di mana ke depan proses pembelajaran di madrasah tidak selalu sama antara di kelas dengan di media online atau virtual. Di sini harus memaknai, ada terkandung makna bahwa pembelajaran online ini harus pembelajaran yang berbasis pada kemandirian anak. Tugas tidak sekedar anak melaksanakan tugas lalu guru mengoreksi seperti layaknya di kelas. Tetapi anak belajar, waktu, tempat, konten, mereka memiliki hak untuk memilih mana yang cocok untuk dirinya dan kapan dia belajar. Bagaimana dia belajar? Maka tugas guru di sini adalah memfasilitasi siswa belajar sehingga ini adalah sifatnya untuk mendukung percepatan belajar di madrasah sehingga anak-anak yang punya kecepatan berpikir, kecepatan belajar, mereka memiliki waktu yang lebih luas dan sangat longgar. Disinilah letak kemandirian. Sehingga nanti kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel, bagaimana orang tua yang tadi memiliki gawe, kemudian habis dipakai dalam rangka sesuatu, kemudian anak memakai, ini akan kita hindarkan. Sehingga ke depan tentu tantangan yang kedua itu tantangan sarana-prasarana. Tadi alhamdulillah Pak Samuel sudah menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana
jaringan yang di 3T, nanti Kominfo sudah akan membantu bagaimana jaringan yang belum ada jaringan yang kuat, yang masih 3G jadi 4G, ini tantangan yang nanti akan tadi Pak Samuel sudah jelaskan. Nah, tantangan berikutnya yang kaitan dengan sarana prasarana itu adalah bagaimana kita menyediakan setiap kelas ini ada sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran online. Saya akan membayangkan nanti untuk madrasah-madrasah itu bagaimana ada semacam pembelajaran antar madrasah. Ketika madrasah di Papua, guru mengajar bagaimana anak-anak di Jakarta, di Aceh, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi ikut mendengarkan itu untuk belajar di situ juga. Dan sebaliknya yang di Jakarta misalkan mengajar anak-anak yang lain juga akan mengikuti. Ini akan kita siapkan ke depan agar pembelajaran ini betul-betul mendunia, menasional gitu. Betul-betul online, virtual gitu. Ini yang akan kita siapkan. Tentu ini perlu tadi yang disinggung oleh Pak Samuel, perlu ada culture digital di madrasah. Saya ingin ada pelatihan-pelatihan yang lebih masif di Januari nanti, karena saat ini kawan-kawan masih fokus untuk ujian-ujian dan lain-lain. Maka nanti Januari kita akan kebut untuk bagaimana melatih kawan-kawan agar lebih bahwa teknologi ini bukan sekedar alat pengganti belajar yang biasa, tetapi ini harus mengandung makna bahwa dengan teknologi ini bagaimana guru mengajar lebih mengasyikkan, tidak menyesatkan, tidak menyusahkan, bagaimana anak belajar bisa lebih asyik, tidak merasa tertekan. Maka teknologi ini fungsinya adalah untuk bumbu bagaimana belajar mengajar lebih asyik, lebih senang, dan mereka tidak merasa ada tekanan. Maka ini sebagai media harus dibudayakan dengan cara baik, karena dengan begitu insya Allah tadi pesan Pak Samuel, jangan sampai teknologi ini menjadi dua mata sisi yang nanti ada plusnya, ada minusnya. Kalau bisa plusnya yang banyak, minusnya yang sedikit, sehingga perlu ada edukasi, sehingga mewujudkan digital culture di madrasah. Yang kedua Mbak Yohana, tentang praktek baik. Kami punya dua praktek baik bagi saya. Walaupun ini mungkin bagi yang lain mungkin belum tentu baik, tapi ini bagi saya adalah praktek yang baik. Yang pertama, praktek baik yang kami rasakan dengan transformasi digital ini adalah yang pertama, ternyata untuk memulai baik itu tidak mesti harus ada uang dulu. Kami terus terang jujur, Rp1 pun nggak ada DIPA yang kami pakai untuk mendukung transformasi digital di saat pandemi COVID. Karena biaya DIPA kami hampir sepenuhnya fokus untuk menanggulangi pandemi COVID, sehingga layanan digital ini kami betul-betul berbasis pada kerjasama. Sehingga pengalaman yang saya dapatkan adalah kemauan itu lebih penting daripada adanya uang. Ya, kalau ada uang sih lebih bagus lagi. Jadi ada uang yang banyak, ada DIPA yang cukup, lalu ada kesungguhan, ada kemauan keras. Ini sangat bagus. Tetapi kalau memilih, saya lebih memilih ada kemauan keras dulu daripada ada uang lebih dulu. Karena praktek kami, e-learning madrasah ini lahir bukan karena ada uang. Kami adalah mengumpulkan kawan-kawan, siapa alumni-alumni yang memang memiliki kemampuan ini, kami kumpulkan, kami undang FGD. Ya, kami DIPA yang kami pakai ya DIPA FGD, DIPA untuk mengundang orang, narasumber, itu saja yang kita pakai. Sehingga kami, alhamdulillah, beberapa hal yang kita lakukan ini adalah pengalaman yang baik, bahwa memang kita harus punya kemauan, didukung dengan ada dana, itu penting. Yang kedua, tentang praktek baik yang sudah menyelenggarakan e-learning madrasah dengan baik, kami memang belum banyak, Mbak Yohana. Ya, kurang lebih ada sekitar 100 madrasah yang ada yang sekarang sudah on, sudah bagus. Itu terutama di madrasah unggulan, di madrasah-madrasah cendekia, ada di Man PK, Man Kejuruan, dan madrasah-madrasah unggulan yang lain seperti Man 2 Kota Malang, Man 2 Kudus, Man 1 Kudus, ini ada Man 1, Man 2 Pekanbaru, Palembang. Ini kota-kota besar rata-rata sudah bagus. Di Jombang, di Jember, ini bagus. Jadi memang belum banyak, tapi sudah ada yang bagus gitu. Ini kan namanya proses, nggak mungkin langsung semuanya. Maka kaidahnya kan harus malayut rokukuluh, latut rokukuluh. Kalau belum bisa membuat baik semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Tahap-tahapan lah.
kan harus menganut falsafah dikit-dikit lama-lama jadi bukit, itu kan begitu. Jadi kita memang memulai baik, bukan banyak, tapi dari sedikit-sedikit karena memang kita tergantung kondisi kita yang memang terbatas dengan tiba kita. Saya kira gitu Mbak Yohana, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Umar. Satu kata kunci yang tadi saya garis bawahi adalah culture digital ya, memang harus ditingkatkan oleh kita semua. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ana dari TV Edukasi. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, sayang sekali untuk sesi tanya jawab harus saya tutup. Namun sebelumnya saya ingin kembali mendengarkan closing statement yang terakhir kali ini. Kita akan langsung berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Samuel Abriani dari Kemenkominfo untuk memberikan pesan dan juga closing statement-nya. Bapak silakan. Ya, terima kasih Mbak Yohana. Jadi transformasi digital harus segera menata dan merencanakan proses yang tidak besar. Maka kita ingin mendorong manfaatnya. Kami di Kominfo juga mendorong manfaatnya dan menekan risiko dirinya, agar benar-benar kehadiran teknologi digital justru akan yang namanya kecerdasan kehidupan bangsa dan juga memajukan kesejahteraan umum. Itu kira-kira Mbak Yohana. Tapi dalam transformasi digital membutuhkan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat bisnis maupun masyarakat. Jadi semua harus kan. Selanjutnya kembali saya berikan kesempatan dari closing statement, Pak, silakan. COVID pelajaran terbaik bagi kita dari yang konvensional menjadi yang terutama dalam pelajaran di Indonesia kita untuk dimulai seperti yang Pak Indonesia memuji. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini Bapak Jan.